Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang proses pembentukan standar akuntansi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Bayatur Rahman, NIM 2019-12-110. Selanjutnya, Miftahul Hidayati 2019-12-112. Fatimah Kusumardani 2019-12-113. Bayu Sekti Widi Anggoro 2019-12-130 dan Faradiana 2019-12-149. Penyusunan standar akuntansi di Amerika. Pengembangan standar akuntansi di Amerika dibagi dalam 3 tahap, yaitu 1. Tahap awal pembentukan pada tahun 1930 sampai 1946, 2. Periode setelah Perang Dunia tahun 1946 sampai 1959, 3. Periode modern 1959 dan sampai sekarang. Periode sebelum 1930, praktek dan prosedur akuntansi di Amerika boleh dikatakan tidak diatur. Satu perusahaan dengan perusahaan lainnya tidak saling mengetahui prosedur akuntansi yang digunakan. Sebagai akibatnya, terjadi ketidakseragaman dalam praktek akuntansi antar perusahaan. Melihat realitas bahwa pelaporan keuangan didasarkan pada praktek akuntansi yang tidak seragam, maka hal tersebut dapat menyesatkan penilaian investor. Masalah inilah yang memicu perlunya pengembangan standar akuntansi yang seragam. 2. Periode pembentukan tahun 1930 sampai 1946. Usaha pertama pengembangan standar akuntansi dimulai dengan adanya persetujuan antara American Institute of Certified Public Accountant atau EICPA dan New York Stock Exchange atau NYSE untuk mengembangkan prinsip akuntansi yang harus diikuti oleh perusahaan yang terdaftar di NYSE. Yang menjadi keprihatinan yaitu banyaknya perusahaan yang terdaftar di bursa menggunakan berbagai praktek akuntansi yang berbeda. Pada awalnya, EICPA berpendapat bahwa penyelesaian terbaik masalah ini adalah melalui 2 pendekatan, yaitu 1. Memberikan pendidikan kepada pemakai laporan akuntansi yang berkaitan dengan keterbatasan laporan keuangan. 2. Perbaikan pelaporan keuangan agar lebih informatif bagi pemakai. 3. Komite Prosedur Akuntansi 1936 sampai 1946. Pada tahun 1933, AICPA membentuk komite khusus pengembangan prinsip akuntansi. Namun tidak banyak yang bisa dikerjakan oleh komite ini dan kemudian diganti dengan Komite on Accounting Procedure atau CAP pada tahun 1936. CAP mulai tahun 1939 menerbitkan prinsip akuntansi yang memiliki dukungan otoritas. Selama periode 2 tahun 1938 sampai 1939 telah diterbitkan 12 Accounting Risk Bulletin. Pada awalnya, SEC merasa puas dengan usaha yang dilakukan oleh profesi akuntansi untuk menyusun prinsip akuntansi. 4 periode setelah Perang 1946 sampai 1959. Setelah Perang Dunia berakhir terjadi boom ekonomi di Amerika. Industri memerlukan tambahan modal yang sangat signifikan untuk ekspansi usaha. Laporan keuangan menjadi sumber penting untuk pengambilan keputusan. Sebagai akibatnya, laporan keuangan dan standar akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan mendapat perhatian secara nasional. Masalah utama adalah keseragaman atau komparabilitas pelaporan earning antar perusahaan yang berbeda. CAP gagal menyusun rekomendasi positif yang berkaitan dengan prinsip akuntansi secara umum. Sebagai akibatnya terjadi suplai berlebihan dari standar akuntansi. Situasi ini mengakibatkan timbulnya konflik antara CAP dan SEC. Konflik ini terutama berkaitan dengan konsep laporan laba rugi all-inclusive dan current operating performance. Periode berakhirnya Komite on Accounting Procedure. Periode dari tahun 1957 sampai 1959 merupakan periode transisi pengembangan standar akuntansi di Amerika. Kritik terhadap CAP semakin meningkat, khususnya kritik yang mengancam CAP. Financial eksekutif dan para praktisi akuntansi pada perusahaan kecil mengeluh bahwa mereka tidak pernah diminta hearing pendapat mereka terhadap usulan ARPS. Banyak orang merasa bahwa CAP bekerja terlalu lambat dan selalu menolak terhadap isu-isu kontroversial. Dalam pertemuan tahunan AICPA tahun 1957, dibentuk Special Committee on Research Program.
Laporan dari komite ini menjadi cikal bakal didirikannya Accounting Principles Board dan Accounting Research Division. Laporan itu menekankan perlunya riset untuk mengembangkan standar akuntansi. Periode modern 1959 sampai 2002 dengan dibentuknya APB dan Accounting Research Division pada tahun 1959, mulailah pengembangan standar akuntansi dilakukan melalui riset lebih dahulu. Divisi riset adalah lembaga otonom memiliki seorang direktur yang mempunyai otoritas untuk mempublikasikan hasil temuan staf riset yang berkaitan dengan pengembangan prinsip akuntansi. Divisi ini juga tidak bertanggung jawab langsung kepada Komite Teknikal AICPA untuk menetapkan topik riset. Direktur divisi akan berkonsultasi dahulu dengan APB. Jika keduanya tidak ada persetujuan, maka APB berhak menentukan topik apa yang harus dilakukan riset oleh divisi. Hasil dari proyek penelitian ini dipublikasikan oleh bentuk Accounting Research Studies. Bentuk dari lembaga APB mirip dengan CAP, memiliki anggota 18-21 orang, yang semuanya dari anggota AICPA. Mereka berasal dari kantor akuntan besar dan kecil, akademis, dan industri swasta. Pendapat atau opini APB diharapkan didasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh divisi research. Diperlukan persetujuan 2 atau 3 anggota untuk mensahkan berlakunya standar akuntansi. Periode modern 1959 sampai 2002. Laporan Komite Witts dan Stribluts bulan April 1971 AICPA membentuk 2 grup, yaitu The Study Group on Establishment of Accounting Principles dan The Study Group on the Objectives of Financial Statement. Laporan Komite Witts dan Stribluts berisi rekomendasi, yaitu 1. Pembentukan Financial Accounting Foundation. Lembaga ini memiliki 9 trustee dengan tugas utama mengangkat anggota FASB dan mencari dana untuk menjalankan operasinya. 2. Pembentukan Financial Accounting Standard Boards memiliki 7 orang full-time dan menetapkan standar pelaporan keuangan. 3. Pembentukan standar Advisory Council dan jumlah anggota 20 orang dan berkonsultasi dengan FASB untuk menetapkan prioritas dan task force dari reaksi terhadap usulan standar. Periode modern 1959 sampai 2002. Mekanisme operasional FASB. Struktur FASB mengalami perubahan pada tahun 1977 dan modifikasi perubahan ini sebagai hasil rekomendasi dari struktur Committee of the Financial Accounting Foundation FAF. FAF terdiri dari organisasi sponsor, yaitu AAA, AICPA, Financial Analysts Federation FAF, Financial Executive Institute FEI, National Association of NAA, dan Security Industry Association SIA. FAF terdiri dari 13 orang anggota yang merupakan wakil dari 6 sponsor tersebut ditambah wakil dari pemerintah dengan komposisi sebagai berikut: 1 wakil AAA, 4 wakil AICPA, 1 wakil Financial Analysts
Federation 2 Wakil Financial Executive Institute, 1 Wakil Nasional Association of Accountant Industry Association, 1 Wakil Security, 3 wakil dari kelompok akuntan pemerintah. 7. Periode setelah skandal akuntansi dari tahun 2002 hingga sekarang. Era ini merupakan era yang mengagetkan dunia akuntansi. Berbagai kasus skandal bisnis dan accounting fraud yang terjadi di berbagai negara yang melibatkan perusahaan besar seperti Sunbeam, Mart, Enron, WorldCom, Global Crossing, BCCI, Maxwell, Polypack, NHIH Insurance Australia menyadarkan bahwa berwenang untuk melakukan reformasi berkaitan dengan praktik akuntansi. A. Aturan dalam Sarbanes-Oxley Act tahun 2002. Dalam lingkup praktek akuntansi di Amerika, skandal akuntansi yang dimulai kasusnya Enron tahun 2001 diikuti WorldCom tahun 2002, dan perusahaan lainnya merupakan fenomena menarik yang menampar akuntan. Kasus WorldCom merupakan kasus kebangkrutan terbesar dan terheboh dalam sejarah akuntansi, di mana manajemen WorldCom secara sengaja memasukkan data laba perusahaan. Arthur Andersen, auditor WorldCom, gagal mengungkapkan pengalihan dana sebesar 3,85 miliar US dollar untuk menaikkan pendapatan. Kasus Enron juga menunjukkan pola serupa, yaitu praktek manajemen laba, di mana Enron melaporkan laba yang tinggi dan menggunakan transaksi yang sangat kompleks dan rekayasa untuk mencapai tujuan mereka. Kasus tersebut bisa mendorong pemerintah Amerika untuk melakukan reformasi praktek corporate governance dan praktek pelaporan keuangan. Sarbanes-Oxley Public Company Accounting Reform and Investor Protection Act atau disebut juga SOX disetujui dan disahkan oleh US Congress pada tahun 2002. Dikeluarkannya undang-undang ini dipandang sebagai paket kebijakan reformasi yang paling penting di Amerika. Tujuan SOX adalah untuk melindungi kepentingan investor dengan cara memperbaiki akurasi dan reliabilitas disclosure sesuai dengan persyaratan perundangan yang berlaku. SOX juga menentukan dengan jelas peran akuntan publik dan audit komite dalam mekanisme corporate governance, persyaratan pelaporan keuangan, dan hukuman bagi yang tidak mematuhi. Aturan yang terdapat dalam SOX tidak hanya mempengaruhi perusahaan Amerika dan perusahaan asing yang terdaftar di pasar modal Amerika, tetapi juga mempengaruhi regulator, akuntan publik, komite audit, pengacara, direktur perusahaan, dan para analis. Salah satu implikasi SOX terhadap profesi akuntansi adalah bahwa auditor perusahaan yang terdaftar di pasar modal wajib mengeluarkan 3 opini. Yang pertama, opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan. Yang kedua, penilaian manajemen atas internal kontrol dalam pelaporan keuangan. Yang ketiga, opini tentang penilaian auditor atas keefektifan internal kontrol dalam pelaporan keuangan. B. The Public Company Accountability Oversight Board, bisa disebut juga PCAOB. PCAOB merupakan organisasi nirlaba swasta terdiri dari 5 anggota dan maksimal 2 diantaranya
adalah anggota bersertifikat akuntan publik. Misi PCAOB adalah untuk melindungi kepentingan investor dan kepentingan publik dengan cara mengawasi auditor perusahaan publik dalam menyajikan laporan audit yang independen, jujur, dan informatif. SOC memberi wewenang kepada PCAOB untuk membuat aturan tentang pendaftaran atau perizinan dan pelaporan kantor akuntan publik, standar audit, dan standar profesional lainnya, serta inspeksi dan investigasi atas kegiatan kantor akuntan publik. 8. Standar akuntansi global. Masing-masing negara mempunyai organisasi yang bertanggung jawab menentukan standar akuntansi dan pelaporan keuangan. Standar akuntansi yang disusun oleh masing-masing negara sangat berbeda karena berbagai alasan dan juga karena sistem hukum yang berbeda. Perbedaan standar akuntansi ini menimbulkan masalah bagi perusahaan-perusahaan multinasional yang beroperasi lintas batas negara. Perusahaan yang beroperasi di beberapa negara akan menemui kesulitan dalam memenuhi standar akuntansi di negara-negara tersebut. Perbedaan standar akuntansi ini juga berdampak bagi investor yang harus membandingkan laporan keuangan antar perusahaan dalam rangka memilih investasi yang akan dilakukan. Dalam rangka untuk mengatasi masalah ini, dibentuk International Accounting Standard Committee atau bisa disebut juga IASC dalam tahun 1973. Selama tahun 1973 sampai 2001, IASC telah menerbitkan 41 International Accounting Standard atau bisa disebut juga IASS. Dalam tahun 2001, IASC mereorganisasi dan menurut standar Setting Body yang baru dikenal dengan International Accounting Standard Board atau bisa disebut juga IASB. Tujuan IASB mengembangkan standar akuntansi global yang mempunyai kualitas tinggi, dapat dipahami dan dapat diterapkan untuk membantu para pelaku pasar modal dunia dan pemakai yang lain untuk membuat keputusan ekonomi. Struktur International Accounting Standard Board atau bisa disebut juga IASB terdiri dari 1. IASC Foundation. IASC Foundation awalnya beranggotakan 19 trustes, meliputi 6 dari anggota Amerika Serikat, 7 dari Eropa, 4 dari Asia Pasifik, dan 1 masing-masing dari Afrika dan Amerika Latin. Mereka berasal dari latar belakang fungsional yang berbeda. Truste meliputi tanggung jawab terdiri dari A. Mengangkat anggota dewan termasuk mereka yang akan bertindak melayani bantuan kapasitas dengan masing nasional standar serta dan penetapan kontrak jasa. B. Pengangkatan anggota IFRIC dan SAC. C. Mengkaji strategi tahunan dari IASC dan efektivitasnya. D. Menyetujui anggaran tahunan IASC dan efektivitasnya. E. Mengkaji isu-isu strategis yang akan mempengaruhi standar akuntansi, mendorong IASC dan pekerjaannya, dan mendorong tujuan penerapan IFRS. F. Menetapkan dan merubah prosedur operasional untuk Dewan IFRIC dan SAC. Dalam melaksanakan tugasnya, Truste bertindak atas dasar single majority vote, kecuali untuk mengamandemen konstitusi memerlukan persetujuan 75% majority. Yang kedua, The International Accounting Standard Board atau bisa disebut juga IASB mempunyai 14 anggota, di mana 12 anggota full-time dan 2 anggota part-time. IASB bertanggung jawab sebagai berikut. A. Mengembangkan dan menerbitkan IFRS dan Exposure Draft
B. Menyetujui interpretasi yang dikembangkan oleh IFRIC. 3. International Financial Reporting Interpretation Committee atau bisa disebut juga IFRIC. Sampai tahun 2002 dikenal dengan Standing Interpretational Committee, memiliki 12 anggota yang diangkat roster untuk periode tugas selama 3 tahun. Anggota IFRIC tidak mendapatkan gaji tetap, tetapi semua biaya yang dikeluarkan akan digantikan. IFRIC bertanggung jawab sebagai berikut. A. Menginterpretasikan penerapan IFRS dan memberikan acuan isu-isu pelaporan keuangan yang tidak dibahas khusus dalam IFRS. B. Mempublikasikan draft interpretasi untuk mendapat tanggapan dari masyarakat. B. Melaporkan pada Dewan dan mendapatkan persetujuan Dewan untuk final interpretasi. Draft atau final interpretasi disetujui oleh IFRIC ketika tidak ada lebih dari 3 anggota IFRIC yang menolak. 4. The Standard Advisory Council atau bisa disebut juga SAC. Saat ini memiliki 49 anggota dan menyediakan suatu forum baik bagi organisasi atau individu yang mempunyai interest terhadap international financial reporting untuk berpartisipasi dalam proses standar setting. Anggota SAC diangkat untuk periode 3 tahun dan memiliki latar belakang geografis dan fungsional yang berbeda. Ketua IASB sekaligus juga menjadi ketua SAC. SAC mengadakan pertemuan 3 kali setahun dan terbuka untuk masyarakat untuk A. Memberikan nasihat Dewan untuk prioritas pekerjaan Dewan. B. Memberitahu Dewan terhadap dampak usulan standar untuk penyusunan laporan keuangan. C. Memberikan nasihat kepada Dewan atau kepada truster. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.